Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnoldus David Kendin. NIM saya 191 103 1308, nomor 29 dari kelas C4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 buah materi, yakni materi yang pertama adalah bangun datar, materi yang kedua adalah kesebangunan, dan materi yang ketiga atau yang terakhir adalah kongruensi segitiga. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk materi yang pertama dapat saya jelaskan yakni bangun datar. Yang mana materi yang pertama ini atau materi bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, di sini saya memiliki 3 contoh bangun datar. Yang pertama, yang isi angka 1 ialah disebut dengan bangun datar segitiga. Lalu yang nomor 2 adalah atau disebut dengan bangun datar persegi. Lalu contoh yang ketiga dapat disebut juga dengan bangun datar persegi panjang. Nah, adik-adik dan anak-anak yang kakak sangat cintai, untuk bangun datar yang pertama, kakak akan menjelaskan dari bangun datar segitiga. Yang mana pengertian dari bangun datar segitiga adalah sebuah segitiga adalah poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul. Ini adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri. Dan yang mana segitiga sendiri memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Nah, adik-adik semua, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari segitiga itu sendiri, sekarang kita masuk kepada pembagian-pembagian. Segitiga memiliki 2 pembagian, yakni menurut panjang sisinya, lalu yang kedua adalah menurut besar sudutnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang yang pertama, yakni pembagian menurut panjang sisinya. Segitiga dengan nomor 1 disebut dengan segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya memiliki panjang sisi yang sama. Lalu menuju segitiga yang bertuliskan nomor 2 disebut dengan segitiga sama kaki. Mengapa demikian, adik-adik? Karena segitiga ini memiliki 2 buah sisi yang saling berhadapan yang sama panjang. Dan yang terakhir, yang segitiga bertuliskan nomor 3 adalah segitiga sembarang, karena masing-masing dari sisinya tidak memiliki ukuran yang sama. Lalu penjelasan atau pembagian segitiga yang kedua, yakni pembagian segitiga menurut besar sudutnya. Pada segitiga dengan nomor 1, dapat kita ketahui segitiga nomor 1 memiliki sudut siku-siku dengan besar 90 derajat.
Maka segitiga tersebut dikatakan segitiga siku-siku. Lalu segitiga dengan memiliki nomor 2 atau yang berada di tengah dengan sudut lancipnya yang berada di atas dengan ukuran 30 sampai kurang dari 90 derajat, dan segitiga ini disebut juga dengan segitiga lancip. Lalu segitiga nomor 3 yang memiliki ukuran sudutnya 90 derajat, lebih dari 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat, disebut juga dengan segitiga tumpul karena memiliki sudut yang tumpul. Nah, adik-adik semua, setelah tadi kita mengetahui tentang bangun datar segitiga, sekarang kita belajar dengan bangun datar yang kedua, yakni bangun datar persegi. Yang mana bangun datar persegi ini memiliki pengertian adalah persegi atau bujur sangkar adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Jadi sesuai dengan gambar yang ada atau gambar yang tertera di situ, persegi memiliki 4 buah rusuk yang sama dan juga masing-masing memiliki sudut siku-siku yang berjumlah 4 yang berukuran 90 derajat. Lalu setelah dari persegi, kita akan mempelajari bangun datar yang ketiga, yakni persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Dan tentunya sisi-sisi tersebut saling berhadapan. Selain itu, persegi panjang juga memiliki 4 buah sudut yang sama seperti persegi, yakni sudut siku-siku kesemuanya dengan ukuran setiap sudutnya ialah 90 derajat. Kesebangunan bangun datar digunakan untuk membandingkan 2 buah bangun datar atau tentunya lebih dengan bentuk yang sama. 2 buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Nah, adik-adik, sekarang setelah kita mengetahui tentang pengertian kesebangunan, maka kakak akan berikan contohnya. Di sini kakak ada 2 buah persegi, yakni persegi yang pertama ialah ABCD, lalu persegi yang kedua adalah EFGH. Yang mana persegi ABCD memiliki berapa sisi adik-adik? Ya benar, 4 buah sisi yang sama panjang sesuai dengan pengertian persegi tadi. Lalu persegi EFGH berapa sisi adik-adik? Ya, benar sekali, 4 buah sisi. Lalu kita beralih kembali kepada persegi ABCD. Di persegi ABCD memiliki sudut 90 derajat atau disebut juga dengan
sudut siku-siku. Lalu pada persegi EFGH sama juga adik-adik memiliki sudut berapa? Ya, 90 derajat atau disebut juga dengan sudut siku-siku. Berarti nantinya di saat persegi ABCD ingin dirubah besarnya seperti persegi EFGH dapat dilakukan, dan juga dapat dilakukan sebaliknya, yakni persegi EFGH dapat dikecilkan seperti persegi ABCD. Dan dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa persegi ini dapat dikatakan sebangun atau kesebangunan. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui materi yang pertama tentang bangun datar, lalu materi yang kedua tentang kesebangunan, maka sekarang kakak akan membahas tentang materi yang ketiga, yakni kongruensi segitiga. Yang paling pertama kita akan pelajari ialah pengertian dari kongruensi segitiga tersebut. Yang mana pengertian dari kongruensi segitiga sendiri adalah dua buah segitiga yang saling menutupi dengan tepat dan tentunya saling kongruen atau sama besar atau sama. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang pengertian yang tadi, tentang pengertian kongruensi segitiga, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal yang sudah kakak siapkan. Di sini kakak memiliki dua buah segitiga, yang mana segitiga yang pertama ialah segitiga ABC, lalu segitiga yang kedua adalah DEF. Nah, adik-adik bisa dilihat di gambar bahwa segitiga ABC adalah segitiga yang sama kaki, karena dibuktikan dengan adanya lambang sama kaki di sana. Lalu sudut dari segitiga ABC di sana adalah 60 derajat. Sekarang kita bandingkan ke segitiga yang kedua, yakni segitiga DEF. Segitiga DEF adalah segitiga yang sama kaki. Segitiga DEF memiliki sudut 60 derajat. Maka dapat ditulis dalam jawabannya ialah di sebelah kiri, adik-adik bisa lihat ya, ada jawabannya, yakni menggunakan lambang kongruensi segitiga. Sisi CB sama dengan sisi FE. Sudut C sama dengan sudut F yang sama-sama 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut E yang sama-sama 60 derajat. Jadi dari penjelasan tersebut dan dari gambar tersebut dapat dikatakan segitiga atau kedua segitiga ini memiliki kongruensi atau sama.